Om Swastiastu, salam harmoni. Izinkan saya, Iputo Eva Endrawan dengan NIM 25290610116 akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester Trihita Karana yang sudah saya buat. Saya mulai dari studi kasus yang pertama, di mana di sebuah desa adat di Bali, warga berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun, beberapa penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata. Jelaskan bagaimana prinsip Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai spiritual desa tersebut. Konsep Trihita Karana itu bisa digunakan untuk mengatasi uh, permasalahan atau studi kasus yang telah disampaikan, di mana dengan konsep parahyangan menumbuhkan kesadaran spiritual melalui kegiatan upacara keagamaan dan disematkan sosialisasi terkait lahan suci di dalamnya, sehingga nanti masyarakat bisa memahami seperti apa uh, lahan suci uh, dan tidak secara semena-mena bisa diubah menjadi lokasi perekonomian. Memaksimalkan peran desa adat dalam memberikan sosialisasi terkait pura dan lahan suci, serta bagaimana dampak alih fungsi lahan tersebut menjadi kawasan ekonomi. Yang berikutnya, melakukan perlindungan secara mutlak terkait pura dan lahan suci. Dalam konsep Pawongan, itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran desa adat untuk memfasilitasi musyawarah antar masyarakat sehingga konflik seperti ini mampu terselesaikan dengan adil dan kekeluargaan. Mengembangkan pariwisata berbasis desa di mana keuntungannya dikelola desa dan digunakan sepenuhnya untuk memelihara pura dan lahan suci. Lalu, menggunakan sanksi adat berupa denda bagi pelanggar alih fungsi lahan suci. Di segi palemahan atau di konsep palemahannya sendiri itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan awik-awik desa adat. Awik-awik desa harus mengatur terkait batasan wilayah untuk pariwisata. Hal ini penting untuk menjaga lahan suci agar tidak dialihfungsikan secara semena-mena. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua, di mana di sebuah wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebihan mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah tersebut. Sangat benar sekali, konsep Trihita Karana itu dapat diterapkan uh, sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah di mana terjadi kerusakan lingkungan, di mana pada aspek parayangan bisa dilakukan dengan kegiatan odalan atau ritual secara berkala pada wilayah laut tersebut. Hal ini akan membangkitkan kesadaran spiritual masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Menetapkan wilayah perarian tersebut sebagai wilayah suci sehingga masyarakat tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau awik-awik. Pada aspek Pawongan sendiri itu bisa dilakukan dengan membentuk komunitas nelayan. Komunitas ini nanti yang bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem pesisir. Komunitas ini pula yang membuat peraturan sehingga tidak sembarangan orang berhak menangkap ikan di wilayah tersebut. Pada aspek Palemahan sendiri bisa dilakukan dengan melakukan restorasi ekosistem di sana. Misalnya penanaman mangrove, perbaikan terumbu karang, dan melakukan kegiatan pembersihan sampah di daerah pesisir pantai. Kita lanjut di studi kasus yang ketiga, di mana sebuah komunitas perkotaan di Denpasar itu mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Evaluasi bagaimana pandangan THK atau Trihita Karana tentang kebahagiaan dan harmoni dapat dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Benar sekali, pandangan Trihita Karana itu bisa membangun kebahagiaan dan harmoni
dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat. Seperti apa pandangan THK, kita akan bahas. Parayangan, di mana pandangannya itu kesejahteraan bukan hanya diukur berdasarkan material semata, namun juga kebahagiaan batin. Dengan kegiatan spiritual, hal tersebut mampu menumbuhkan kebahagiaan batin warga sehingga warga masyarakat dapat mengatasi stres dan kecemasan yang merupakan dasar dari kesejahteraan mental. Pawongan sendiri itu pandangannya adalah penguatan ikatan sosial melalui kegiatan yang membangun empati dan gotong royong, seperti menyambung braille, dapat menciptakan kesejahteraan bersama, di mana di dalamnya akan berkembang kegiatan saling membantu-membantu antar warga berbagai ke berbagi ke warga yang tidak mampu, maaf. Hal tersebut akan menyebabkan kesejahteraan warga masyarakat mengalami peningkatan. Untuk Palemahan sendiri, di sana ada kegiatan spiritual dan kegiatan sosial. Masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti kerja bakti untuk membersihkan lingkungannya. Seperti pepatah mengatakan, kebersihan adalah bagian dari iman. Dengan lingkungan yang bersih akan menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan warga, sehingga kesejahteraan akan tumbuh. Baik, kita lanjut ke studi kasus yang keempat, di mana seorang arsitek Bali itu merancang hotel dengan konsep eco-spiritual desain yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trihita Karana. Jelaskan bagaimana prinsip parayangan, pawongan, dan palemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Benar sekali, prinsip parayangan, pawongan, dan pelemahan itu dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Eh, Kita bahas di parayangan dulu, aspek parayangan. Penataan bangunan harus mematuhi arah yang disakralkan pada budaya Bali. Misalnya Kaja Kelot atau misalnya menghadap gunung sama laut. Tempat suci seperti Pelingge ditempatkan pada posisi terbaik dan tertinggi, serta penerapan sistem pengukuran tradisional seperti aste kosale kosali yang mengatur proporsi bangunan. Pawongan sendiri itu pada proses pembangunan hotel menggunakan pekerja dari warga sekitar, termasuk juga pekerja layanan hotel, sehingga warga di sana juga terlibat dalam perputaran ekonomi di hotel tersebut. Di samping itu, dalam pembangunan penyediaan bagian yang disebut bale, di mana tempat ini berfungsi sebagai tempat interaksi sosial orang-orang yang menginap di sana, sehingga terjadi interaksi antara pengunjung dengan pengunjung yang lain atau juga dengan antar pegawai hotel. Di aspek Palemahan sendiri, integrasinya adalah pembangunan hotel memperhatikan aspek lingkungan. Dalam proses pembangunannya, tidak merusak ekosistem di tempat tersebut. Di samping itu, hotel juga harus menggunakan energi yang ramah lingkungan, seperti tenaga surya atau tenaga angin. Sistem daur ulang sampah juga harus jadi perhatian dalam pembangunan hotel, sehingga sampah bukan merupakan ancaman di lingkungan sekitar hotel. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kelima, di mana sebuah sekolah di Gianyar itu mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Nah, bagaimana analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan? Yang pertama, di Parayangan itu melakukan kegiatan persembahyangan bersama sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Menumbuhkan rasa toleransi beragam antar siswa, melakukan kegiatan ngayah di pura-pura terdekat sebagai rasa terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pawongan itu kegiatan P5 berbasis proyek yang menggali kemampuan kolaboratif antar siswa sehingga terbangun rasa saling menghargai. Kegiatan musyawarah pada organisasi OSIS, di mana kegiatan ini mewadahi siswa dalam berpendapat dan menyuarakan aspirasinya. Melaksanakan kegiatan suka duka, di mana mengunjungi siswa yang mengalami musibah serta melakukan pengumpulan dana. Palemahan
itu melakukan kegiatan bersih-bersih sebelum kegiatan pembelajaran seperti menyiram tanaman, membersihkan kelas, mengintegrasikan kurikulum dengan isu-isu lingkungan, sehingga siswa memiliki kepekaan terhadap lingkungannya, menerapkan zero sampah plastik, mengajarkan daur ulang sampah pada siswa, lalu membuat kebun kelas sehingga siswa bisa belajar untuk merawat tanaman. Kita lanjut ke studi kasus yang keenam, di mana terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan lingkungan sekolah. Lalu, gunakan prinsip Pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Benar sekali, prinsip Pawongan eh, bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut sehingga tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Nah, adapun bagaimana penerapannya, jadi menurut prinsip Pawongan menyelesaikan konflik yang terjadi antara guru dengan siswa dalam hal disiplin dan kebersihan lingkungan sehingga keharmonisan tetap terjaga, yaitu penyelesaian harus didasarkan atas diskusi dan musyawarah bersama, tidak boleh keputusan hanya dari satu pihak saja, yaitu guru. Dari musyawarah tersebut dicari akar masalahnya, lalu bagaimana mencari solusi ke depannya, baik dengan merevisi kembali tata tertib sehingga apa yang menjadi konsen siswa juga terpenuhi. Yang berikutnya, tidak menekankan hukuman atau sanksi ketika ada siswa yang melanggar peraturan. Sanksi bisa diganti dengan kegiatan bersih-bersih bersama di kelas atau di kebun sekolah sehingga tidak ada gesekan emosi antara guru dan siswa itu sendiri. Dan berikutnya, dalam penyelesaian suatu permasalahan selalu menggunakan komunikasi yang beretika, santun, dan lembut, sehingga penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan kepala dingin. Kita lanjut ke studi kasus yang ketujuh. Pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Analisis bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip Trihita Karana untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya lokal. Jadi bagaimana prinsip Trihita Karana diakomodasi dalam pembangunan. Jadi ketika kita bahas aspek yang pertama dulu, Parahyangan, jadi perencanaan pembangunan fasilitas umum di sekitar Pula harus didasarkan pada Aste Kosale Kosali, Utamu Mandale, Madie Mandale. Diperhatikan juga jarak antara bangunan fasilitas umum dengan kawasan pura itu sendiri, sehingga tidak mengganggu kesucian pura. Pelibatan desa adat dan warga di sana sangat penting sebagai bahan kajian dalam pembangunan. Apakah pembangunan tersebut sesuai dengan kepercayaan spiritual masyarakat setempat? Kalau kita bicara Pawongan, dalam pembangunan, pemerintah sebaiknya mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan musyawarah dengan pengurus desa adat setempat, orang-orang yang dituakan di sana, serta perwakilan masyarakat. Dengan musyawarah akan diperoleh kepentingan apa saja yang harus diakomodasi oleh pemerintah dalam membangun fasilitas umum di sekitar pura. Di aspek pelemahan, memastikan pembangunan fasilitas umum tidak merusak lingkungan fisik seperti sumber air, tanah, lingkungan di sekitar lahan suci, dan menghormati tata ruang tradisional. Hal terwujud diwujudkan dalam pembuatan RTEW. Jadi hal ini bisa diwujudkan dalam pembuatan RTEW sehingga ada aturan yang jelas terkait lingkungan di sekitar tempat suci. Kita lanjut bahas studi kasus yang ke-8, di mana sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai Trihita Karana dalam sistem manajemennya. Namun karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Uraikan strategi yang dapat diterapkan manajemen agar prinsip THK benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Oke, bagaimana integrasinya, implementasinya? Pada Parahyangan sendiri, prinsip ini mengutamakan pada integritas, kejujuran, dan pelayanan yang tulus yang menjadi landasan etika kerja. Perusahaan mesti menerapkan kode etik perusahaan di mana pelayanan dan integritas adalah sesuatu yang sangat penting. Pada Pawongan, menerapkan pemberian bonus berdasarkan kerja kolektif, bukan berdasarkan individu. Hal ini akan meningkatkan kolaboratif antar karyawan sehingga orientasi target akan tereduksi. Dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan karyawan dengan sistem musyawarah dan kekeluargaan.
Pada pelemahan sendiri, menerapkan kebijakan internal untuk mengurangi jejak karbon operasional, seperti penggunaan listrik dan air yang efisien, mengurangi penggunaan kertas, dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kita ke studi kasus yang ke-9. Seorang peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata di Bali. Jadi rancanglah metodologi penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai THK diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata tersebut, lengkap dengan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Baik, untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai THK diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata, metodologi yang paling tepat adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik dan pengalaman yang dialami oleh masyarakat desa adat. Jadi yang pertama, desain dan pendekatan penelitian itu pendekatannya kualitatif interpretatif, di mana pendekatan ini dipilih karena THK adalah filosofi yang membutuhkan interpretasi mendalam terhadap makna dan nilai dalam praktek sehari-hari. Lalu jenis penelitiannya adalah studi kasus tunggal, single case study, atau studi kasus jamak, multiple case study. Peneliti dapat memilih satu desa wisata yang dianggap sukses atau membandingkan 2 hingga 3 desa dengan tingkat implementasi THK yang berbeda. Lalu jenis data dan sumber data, kalau kita bicara misalnya parayangan, jenis data yang dikumpulkan itu adalah keberadaan dan frekuensi ritual adat yang terkait dengan pariwisata, kepatuhan terhadap zonasi suci pura, pandangan spiritual warga. Lalu sumber data utama itu prajuru adat, pemangku pura, dokumentasi ritual, denah desa. Pawongan itu jenis data yang dikumpulkan, struktur organisasi pengelola, mekanisme musyawarah pengambilan keputusan, distribusi keuntungan pariwisata, keterlibatan kaum muda, dan konflik sosial yang muncul. Di mana sumber datanya utamanya adalah pengelola desa wisata, kerama desa, laporan keuangan atau ADART, kepala dusun atau banjar. Pada pelemahan sendiri, keberadaan awik-awik tentang lingkungan, praktik pengelolaan sampah, konservasi konservasi lahan, penggunaan material lokal dalam pembangunan, dan green policy. Policy. Eh, Sumber data utamanya awik-awik desa, data lingkungan, eh, terus observasi fisik, arsitek, atau konsultan desa. Lalu bagaimana teknik pengambilan datanya sendiri? Itu ada beberapa, yaitu wawancara mendalam, ada observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Nah, bagaimana pendekatan analisisnya? Jadi pendekatan analisisnya itu data-data kualitatif yang terkumpul dianalisis melalui tahapan berikut. Yang pertama adalah reduksi data, menyaring dan memilih data kunci yang relevan dengan ketiga pilar THK. Lalu kedua penyajian data, mengorganisir data dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Lanjut, kita ke studi kasus yang terakhir, yaitu studi kasus yang ke-10. Pemerintah daerah meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Buat rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat. Baik, kita akan bahas yang pertama pada parayangan atau aspek spiritual dan etika. Jadi mengukur dampak program terhadap integritas, etika, dan kesadaran spiritual masyarakat. Indikatornya itu ada 3 di sana. Yang pertama adalah kuantitatif indeks kepatuhan etika lokal. Metode evaluasinya kita menggunakan survei berkala, menggunakan skala Likert, ya, di mana mengukur persepsi warga tentang kejujuran, integritas pelayanan publik, dan toleransi antar umat beragama. Nah, jenis datanya data primer atau survei. Kualit Lalu kualitatif, frekuensi, dan partisipasi ritual.
Di sini metode evaluasinya analisis dokumen dan wawancara dengan pemangku adat untuk mengukur peningkatan partisipasi masyarakat dalam ritual keagamaan kolektif dan kegiatan kebersihan upacara. Lalu kuantitatif itu tingkat kasus atau konflik, SARA atau etika, analisis data kepolisian atau laporan desa adat mengenai kasus-kasus konflik yang melibatkan isu SARA atau etika publik. Itu metode evaluasinya. Lalu yang berikutnya kita bahas pawongan, itu aspek sosial dan ekonomi, mengukur dampak program terhadap harmoni sosial, keadilan, dan kesejahteraan kolektif. Di mana ada 3 indikator juga, kuantitatif itu indeks kohesi sosial, itu metode evaluasinya survei mengukur frekuensi partisipasi warga dalam kegiatan sosial kolektif dan tingkat kepercayaan antar warga. Lalu kualitatifnya efektivitas musyawarah adat. Metode evaluasinya adalah wawancara dengan prajuru adat dan perangkat desa untuk mengevaluasi kualitas dan inklusivitas pengambilan keputusan komunal. Terus yang berikutnya kuantitatif tingkat kesenjangan ekonomi atau rasio Gini di tingkat Banjar. Jadi metode evaluasinya analisis data ekonomi mikro, fokus pada distribusi hasil usaha pariwisata atau alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, pelemahan aspek lingkungan dan tata ruang mengukur dampak program terhadap praktik konservasi, kebersihan, dan pengelolaan sumber daya. Jadi indikatornya yang pertama kuantitatif itu indeks kualitas lingkungan desa, itu metode evaluasinya pengukuran kuantitatif sampah yang diangkut atau diolah secara mandiri, tutupan lahan hijau dan tingkat polusi air atau udara. Lalu yang berikutnya kualitatif kepatuhan tata ruang lokal, jadi observasi dan analisis dokumen untuk menilai kepatuhan pembangunan terhadap zonasi kawasan suci dan penggunaan material lokal. Lalu kualitatif penerapan prinsip sustainable tourism. Jadi survei pada metode evaluasinya survei pada usaha pariwisata untuk mengukur persentase penggunaan energi terbarukan atau daur ulang air. Jadi metode evaluasi komprehensif itu program ini harus dievaluasi menggunakan metode evaluasi dampak dengan perbandingan sebelum dan sesudah program atau membandingkan lokasi yang menerima program dengan lokasi kontrol jika memungkinkan. Jadi kayak pengumpulan data dasar, evaluasi tengah dan akhir, dan analisis tematik kualitatif. Sekian jawaban dari ujian tengah semester ke-10 studi kasus. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.